Kudus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, selamat pagi. Sapaan pagi pada hari ini diambil dari Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dinyatakan sebagai berikut. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kalian. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum mengatakan bahan-bahan renungan, saya akan membacakan intensi pada hari ini, yaitu kita mohon doa untuk kedamaian serta keteraman jiwa bagi Bapak Bernardus Joseph Wakidi Susanto yang 7 hari lalu dipanggil Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, melalui Injil kita diberitahu tentang doa. Kita berdoa tidak perlu berpanjang kata, karena Tuhan sudah mengetahui apapun yang akan kita katakan. Jadi doa itu apa sebetulnya? Doa sebetulnya adalah upaya untuk menjalin hubungan ataupun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Menjalin hubungan dalam kasih, selalu ada dalam perlindungan, serta bimbingan dan juga naungan Tuhan sendiri, tentu saja di dalam kasih-Nya. Sedangkan inti doa yang harus kita nyatakan adalah bahwa kita berdoa itu pertama-tama untuk memuliakan Tuhan. Selain memuliakan Tuhan juga untuk bisa mengupayakan bahwa kehendak Tuhan terlaksana. Laksana bagaimana? Yaitu bahwa kerajaannya itulah yang harus kemudian hadir di muka bumi ini. Di mana kerajaan Allah itu kalau hadir, maka terjadi situasi yang baik di muka bumi. Bahkan di bumi ini akan bersuasana surga. Kerajaan Allah itu sendiri oleh Yesus nanti akan dinyatakan sebagai inti dari pewartaan mengenai keselamatan, yaitu berintikan pada keadilan, kebenaran, dan cinta persaudaraan. Dan itulah yang harus kita upayakan, bukan hanya disadari, dimengerti, tetapi juga dilaksanakan, supaya dengan pelaksanaan itulah maka situasi bumi melalui karya-karya kita semua akan bersuasana surga, di mana keadilan ditegakkan, di mana kebenaran juga menjadi sistem dari kerja kita, dan bersuasana damai dengan sesama. Selain itu juga
kita memohon supaya kita diberi rezeki secukupnya pada hari ini. Namun juga kita mau mengampuni orang lain. Sebagaimana diri kita sudah juga mengampuni yang lain. Menyadari bahwa kita ini makhluk-makhluk yang terbatas. Makhluk-makhluk yang tidak sempurna. Terbatas dalam kemampuan, pengetahuan, ataupun juga kekuatannya. Maka toleransi pada yang lain. Kalau kita mau diampuni, maka kita juga mau mengampuni. Bila mau ampun pada Tuhan, maka kita pun perlu mengampuni sesama. Dan juga berupaya dengan yang lain, bersama-sama yang lain, lebih dari Tuhan sendiri, untuk terhindar dari segala pencobaan. Dengan terhindar dari pencobaan itu, maka kita akan bisa hidup dengan tenang. Kita hidup dengan berbahagia. Begitu renungan pada hari ini atau bahan renungan pada hari ini tentang doa. Doa tidak perlu panjang-panjang, tetapi pendek. Yang penting intinya yaitu supaya kita selalu dalam hubungan dengan Tuhan, dalam perlindungannya, bimbingannya, maupun juga lindungan Tuhan itu sendiri, lebih-lebih dalam kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan, melalui Injil pada hari ini, Engkau mengajak kami semua untuk lebih memahami karsa-Mu, di mana melalui Yesus Kristus karya-Mu diungkapkan dalam ajaran kasih yang dikemas dalam kerajaan Allah, yaitu upaya bukan hanya memahami, tapi upaya untuk menegakkan keadilan di bumi ini. Juga upaya untuk membuat suasana yang benar, sistem yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang transparan tapi juga rasional, yang juga bisa membangun suasana yang lebih demokratis, yang lebih menyaudara, yang menghargai hak asasi teman-teman yang lain, juga upaya-upaya untuk menyelenggarakan atau menjaga kelestarian serta keutuhan alam ini. Hanya dengan cara demikian, maka kami bisa menjalin hubungan yang baik denganmu, lebih-lebih dalam suasana kasih. Semoga Engkau berkenan atas kami semua. Dan doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Dan semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.